Bersih-bersih pejabat nakal itu tema kita di malam hari ini di Fokus Terkini TVRI. Masih bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir di Studio 4 TVRI, Mas Pras, Mas Justinus Prasowo, juru bicara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mas Pras, terima kasih. Terima kasih. Sudah macet-macetan menuju ke sini ya. Baik, saya sebelum akan menuju ke Mas Pras mengklarifikasi tadi, karena Pak Saud minta klarifikasinya dari Mas Pras, karena substansinya tadi beda dan ini juga pertanyaan karena memang harus diperbaiki juga komunikasi publiknya dari pemerintah sendiri begitu tadi Pak Saud katakan. Saya akan minta tanggapan dari Bu Yanti terlebih dahulu sebelum saya akan ke Bang Boyamin. Bu Yanti, tanggapan Anda terkait dengan angka 300 triliun rupiah ini? Ya, angka 300 triliun rupiah kan awalnya disampaikan oleh Pak Menko bahwa itu pencucian uang yang kemungkinan dari korupsi kan gitu ya. Karena kan kita bicara ini kan tidak terlepas dari penganiayaan berat ya, dan kemudian ada LHKPN kan gitu ya. Jadi fokus kita adalah adakah ini pejabat-pejabat yang menerima suap, gratifikasi dan lain sebagainya. Tiba-tiba kemarin siang kita dengar bahwa tidak ada korupsinya, tidak ada TPPU-nya. Ini adalah baru tindak pidana asal mungkin pajak dan pabeanan dan 23M katanya gitu ya yang saya baca gitu ya. Artinya saya sama teman-teman waduh udah hampir 3 minggu kita bicara, kita kena prank ini sama PPATK ya. Sehari sebelumnya PPATK juga masih iya gitu ya, artinya enggak. Jadi gini, memang iya pajak, penyidik pajak, Kementerian Keuangan, pajak dan bea cukai itu memang penyidik untuk tindak pidana pajak dan tindak pidana penyelundupan dan cukai lah, bea cukai. Tapi kita ini sedang tidak menghadapi fakta bahwa misalnya ada kontainer yang keluar masuk ya, misalnya keluar tanpa dokumen ya, atau dokumennya beda, atau ada misalnya mobil-mobil selundupan yang masuk yang tidak ada dokumen atau dokumennya tidak sesuai dengan barang. Kita tidak sedang menghadapi fakta ini. Negara ini sedang menghadapi fakta, ada kecurigaan yang disampaikan oleh pihak pemerintah sendiri bahwa ada LHKPN, ada hedon, gaya hedonisme oleh pejabat-pejabat ini. Mungkinkah pejabat-pejabat ini memang terlibat menerima suap, gratifikasi atau korupsi lah gitu ya, yang kemudian disampaikan ada uang sampai dengan mulai dari 56 miliar, kemudian 500 miliar, kemudian 300 triliun, itu kan kita fokusnya ke situ, fokusnya bersih-bersih pejabatnya. Bukan kita sedang fokus bahwa banyak tindak pidana penyelundupan dan tindak pidana pajak, misalnya tentang faktur, kita sedang tidak bicara itu gitu. Kalau tentang itu ya memang penegak hukumnya, penyidiknya adalah penyidik pajak dan bea cukai, gitu ya. Bagaimana penyidik pajak dan bea cukai mendalami tindak pidana pajak dan bea cukainya yang nanti mengalir kepada TPPU. Itu yang saya memberikan pendidikan pusdiklatnya di pajak dan bea cukai di Kemanggisan. Nah ini bukan di situ. Jadi kita merasa apa dilupakan, jangan lupa loh, ini semua ini berangkat dari ada satu warga negara yang sangat sedih ya, belum sehat ya, karena ada penganiayaan yang kemungkinan penganiayaan ini dikarenakan oleh pelaku yang keluarganya hedon gitu ya. Yang kita lihat hedon ini apakah ada korupsinya apa tidak itu. Jadi kok tiba-tiba balik ke sini ya, saya bilang sama Mas Bon kena prank nih aku setiap hari hampir mau saya di TV, males bicara gitu, malu kan. Saya aja malu. Baik, Bu Yanti, saya akan minta langsung tanggapan sebelum ke Mas Pras, saya akan ke Pak Nasir. Pak Nasir menjawab apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Yanti. Saya ambil kutipannya tadi, serasa kena prank begitu. Pak Nasir. Ketawa-ketawa aja Pak Nasir. Nggak ada yang ngeprank ya. Nggak ada yang ngeprank ya. Angka 300 triliun itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan? Iya. Angkanya? Angkanya bisa dipertanggungjawabkan. Terkait dengan apa yang tadi diungkapkan oleh Bu Yanti, apakah benar itu real 300 begitu atau seperti apa? Realnya angkanya itu akumulasi tindak pidana yang terkait dengan kepabean dan pajak. Tidak ada korupsi, tidak ada TPPU begitu? Kalau yang terkait dengan tindak pidana korupsi, suap dan lain-lain itu kami sampaikan kepada penegak hukum. Saya tadi sudah sampaikan bagaimana beberapa dari pegawai yang ada kan sudah dijatuhi hukuman. Pak Pras saya kalau nggak salah sudah 16 ya Pak ya. Yang ditindak ya? Yang ditindak dan dipidana, masuk penjara sudah. Iya kan? Katakanlah yang terakhir siapa tuh? Mbah Hasim atau Dana gitu.
Angin Prayitno. Itu kan udah jelas. Ya. Di mana Bu Yanti di prank di situ gitu? Ya, ini Pak. Bukan. Bu Yanti, silakan. Ini penggunaan ruang publik ya Pak, penggunaan ruang publik. Kenapa Bapak biarkan berlama-lama seolah-olah apa yang disampaikan oleh Pak Menko itu betul memang berkaitan dengan terungkapnya sesuatu yang tidak pas di Kementerian Keuangan yang muncul karena ada penganiayaan berat itu. Ini kan masalahnya awalnya ini. Kalau ini memang ada episode lain ya udah episode lain lagi. Episode bersih-bersih karena Kementerian Keuangan ada kasus-kasus penyelundupan, cukai dan pajak. Itu beda harusnya. Karena Itulah kalau akumulasinya itu penyidikan. yang Tapi kalau disampaikan senilai berkaitan 300 triliun kan nggak tadi. mungkin serahkan ke pejabat penyidik pajak dan bea cukai. Itu kan sudah ada ranahnya sendiri kan. Yang kita bahas itu yang dari LHKPN gitu. Oke. Yang dari saya pikir LHKPN ini dari bukan kasus itu. kemarin. Ya, kalau ini berubah ya bilang aja ini episode 2 Oke. berbeda dengan yang diributkan itu belum ada Baik. jawaban Ya, gitu. Bu Yanti. Jadi masyarakatnya tidak resah gitu. Ya, Saya Bu Yanti. juga terus terang keteng oleh media. Baik, saya akan langsung tanyakan ke Mas Pras. Mas Pras menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan Bu Yanti, sekaligus juga Pak Saud sebelum saya akan ke Bang Boyamin. Silakan Mas Pras. Ya, selamat malam Bang Saud, nih sahabat lama saya. Ya. Jadi terima Ya, kasih terima tadi kasih. sudah memberikan masukan ya. Pertama gini, tidak ada prank di sini, tetapi yang kita bicarakan memang ada 2 stream dalam satu informasi ini. Jadi pertama, ada 266 surat dari PPATK ke Kementerian Keuangan. Ini hasil dari menjawab atau proaktif menyampaikan. Akumulasi 2007 sampai 2023. Kalau di total, itu memang ada sekitar 300-an triliun nilai atau informasi data yang disampaikan itu. Di dalamnya ada 2 substansinya. Pertama, terkait dengan individu atau pegawai Kementerian Keuangan. Ini yang kadang kami minta untuk seleksi jabatan, memang ada fraud dan sebagainya. Lalu PPATK cepat merespon ke kami. Ketika kami bisa membuktikan ini ada fraud atau pelanggaran disiplin, kami pecat. Ada tipikor, kami serahkan ke APH. Oke. Ini yang 16 orang dihukum oleh pengadilan tipikor. Ya. 352 orang itu kami beri sanksi internal, termasuk pemecatan. Yang 126 audit investigasi. Ini sedang berproses. Jadi itu stream yang pertama. Yang kedua, dalam akumulasi laporan itu juga ada informasi terkait dengan dugaan pidana asal, yaitu pidana perpajakan, pabean atau cukai, karena itu tugas Kementerian Keuangan, maka itu ditindaklanjuti dengan penyidikan kepabeanan dan perpajakan. Itu yang sudah dan sedang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan. Nah, bila di sana ada TPPU, tentu kami punya hak untuk Melanjutkan melakukan begitu tuntutan ya, TPPU tuntutan nanti. TPPU. Nah, bila di situ ada tipikor, kami serahkan ke APH karena ranahnya APH. bukan Artinya kan ranah- ini berarti masih ada dugaan turunan tipikor dan juga TPPU begitu ya Mas Pras ya? Iya, Dugaan ini ya? ada masih karena tadi yang pertama, stream pertama tadi clear kalau terkait pegawai kami Ya. sudah diproses dan Oke. itu kan jelas oleh Ijen. Tapi dalam stream yang kedua tadi memang ini masih informasi tentang pidana asal. Saya beri satu contoh tadi. Ada impor ilegal Ya. yang oleh Bea Cukai, Dijen Bea Cukai diendus. Lalu koordinasi PPATK. PPATK melakukan analisis, pendalaman, memberikan informasi ke Kementerian Keuangan. Ada 15 perusahaan yang diduga melakukan impor emas ilegal. Nilainya sangat besar, 180 triliun kurang lebihnya. Ini disidik oleh penyidik Bea Cukai. Ya. Apakah ada pidana kepabeanan? Apakah ada korupsi oleh pegawai Bea dan Cukai? Lalu sekarang sedang disidik oleh teman-teman pajak. Masih berproses itu? Masih berproses karena ini juga case belum lama. Oke. Saya akan minta tanggapan dari Bang Boyamin. Bang Boyamin tadi menjawab Pak Mas Pras dan juga Pak Nasir menjawab apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Saud dan juga Bu Yanti. Anda mungkin akan bertanya atau menanggapi? Silakan, Bang Boyamin. Iya, jangan gembira dulu atau kita jangan bersedih dulu gitu. Jadi barangkali
wah ini ternyata bukan pencucian uang di Kementerian Keuangan oleh oknum-oknumnya gitu, karena seakan-akan tanda kutip diralat itu atau diluruskan menjadi oknum-oknumnya sudah bergembira. Jangan gembira dulu. Dan saya kira ya kita juga jangan bersedih dulu gitu. Kira-kira gambarannya itu. Kenapa? Bisa jadi kalau pencucian uang asal itu tadi pun dari pajak dan bea cukai, bisa jadi kan sebelumnya juga ada juga. Jadi kalau sekarang ketemu tahun 2023 misalnya, ada dugaan penyeludupan mobil mewah di Semarang yang saya bongkar kemarin gitu, Mercy tahun klasik gitu. Nah, bisa aja itu kan kemudian mengungkap ternyata ada dugaan penyelundupan sebelumnya motor gede 20 misalnya. Terus kemudian ternyata lolos karena ada dugaan kong-kali-kong dengan oknumnya. Nah, berarti kan bisa aja 300 triliun tadi itu juga akan nyangkut di oknum-oknum yang nakal juga kalau mau ditelusuri lebih lanjut. Karena apa? Ada beberapa persoalan yang sebenarnya itu, loh tiba-tiba ini ada BMN, barang milik negara dari dugaan penyelundupan. Dulu ada sepeda sepeda angin Brompton, 2 buah oleh kapal pesawat terbang Qatar Airlines, tiba-tiba sudah nyampe ke Jakarta Selatan, tiba-tiba jadikan BMN. Padahal itu bisa jadi siapa yang pesen, siapa yang beli. Terus kemarin juga begitu, mobil Mercy yang saya ungkap di Semarang itu sudah sempat dikirim berkas ke kantor lelang, mau dilelang tanggal 15, tapi terus kemudian karena saya rame-rame ditunda atau dibatalkan, saya belum tahu. Tapi status barangnya masih BMN, barang milik negara. Nah, bahasa saya ya 300 triliun ini pun masih bisa didalami, apakah kemudian yang lain pun akan nyangkut ke oknum-oknum di Kementerian Keuangan, yaitu pajak dan bea cukai. Jadi ini yang kira-kira nanti kalau ini semua serius, tidak ingin ngeprank rakyat Indonesia, bisa KPK bekerja sama PPATK, tadi uangnya, dan kemudian juga kalau belajar dari saya mengendos kasus pembobolan bank itu dikenakan TPPU Tunggal bersama Bu Yanti di Polda Jawa Tengah begitu, ya semua bisa memungkinkan bahwa ini untuk bersih-bersih itu juga menyangkut mengheret itu oknum-oknumnya gitu. Dan itu sebenarnya saya berulang kali itu mengatakan ada undang-undang nomor 9 tahun 2017 pengesahan terhadap Perpu nomor 1 tahun 2017. Itu tentang akses informasi keuangan untuk perpajakan. Nah, saya khawatir ini Kementerian Keuangan pun lama tidak membahas ini dan rame-rame ini juga tidak bahas, padahal itu sebelum diterapkan kepada warga biasa seperti saya, bisa diterapkan kepada pejabat-pejabat Kementerian Keuangan, khususnya pajak, bea cukai, eselon 4 sampai eselon 1 gitu. Apakah mereka clear and clean keuangannya terkait dengan perpajakan terbukti. Oke, Bang Boyamin. Kemarin Rafaela itu motor itu ya, sebenarnya komunikasi kita terputus dengan Bang Boyamin. Bang Boyamin. Bisa ditelusuri gitu. Ya, silakan. Dilanjutkan, Bang. Terus juga berkaitan dengan saya, Pak Pras tadi, katanya disanksi. Diberi sanksi misalnya. Halo? Ya, silakan dilanjutkan, Bang Boyamin. Tadi sempat terputus. Silakan, Bang. Misalnya tadi yang ini Pak Pras yang mengatakan sanksi. Saya justru tidak yakin ini sanksi ini diterapkan karena saya punya pengalaman. Dulu ada orang yang diduga pungli di Bandara Soekarno-Hatta terhadap jasa kurir, terus kemudian itu sudah kayak OTT oleh Irjen Kementerian Keuangan, diserahkan ke Kementerian Keuangan, diserahkan atasannya malah bersih. Terus setelah saya bawa ke penegak hukum, Kejaksaan Tinggi Banten dinyatakan bersalah, dihukum 3,5 tahun. Dan sampai sekarang setahu saya yang bersangkutan belum diberhentikan oleh Kementerian Keuangan. Jangan-jangan tidak diberhentikan ini nanti, kan gitu kalau saya tidak rame. Nah, terus kemudian ada catatan saya yang lain, misalnya tentang yang kemarin saya laporkan ke Kejaksaan Agung tentang tagihan 1,7 triliun, baru waktu itu diselesaikan tahun 2018 awal itu 15 miliar. Sampai sekarang 2 orang yang lain tidak disandera. Nah, ini nanti saya berharap Kejaksaan Agung misal treatment itu apa yang terjadi sebenarnya di Kementerian Keuangan, bagaimana tagihan ini dibiarkan mengambang sampai 5 tahun. Terus juga terkait dengan cukai, saya punya catatan yang lebih banyak lagi. Nanti saya serahkan juga ke Kejaksaan Agung. Biar ini niat Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ini bersih-bersih, sangat akan dibantu oleh Kejaksaan Agung dan penegak hukum yang lainnya. Demikian, makasih. Baik, saya akan langsung minta tanggapan Pak Nasir dan juga Mas Pras ini terkait dengan penegakan hukum, kan kerjasama juga antara PPATK
dan juga Kemenkyu begitu. Sorotan tadi ada beberapa data-data yang dibuka oleh Bang Boyamin. Pak Nasir lebih dahulu sebelum ke Mas Pras, silakan Pak. Ya Mas Jaya, kita tetap bantu ya semua proses yang ada. Dan itu sering kita lakukan. Misalnya butuh informasi apa lagi. Lalu kemudian bagaimana misalnya membaca dari hasil analisis yang disampaikan. Itu kita dampingi. Ya kan? Apapun yang dibutuhkan kita backup, kita bantu. Seperti itu. Sehingga prosesnya itu bisa berjalan optimal. Goalnya kan uang orangnya bisa dihukum, tapi uang hasil kejahatannya bisa dirampas buat negara. Oke, ini akan sudah menjadi sorotan begitu Pak Nasir, artinya 300 triliun ini ada yang sudah diproses begitu tadi yang Anda sebutkan begitu. Jangan sampai ini berhenti begitu untuk penegakannya dan butuh kerjasama lebih lanjut lagi begitu dengan Kementerian Keuangan begitu, dengan Irjennya juga. Mas Pras kira-kira seperti apa komitmennya pemerintah agar menuntaskan kasus ini? Transparansi juga diperlukan tentunya. Ibu Menteri Keuangan sangat tegas berkomitmen ini momen bersih-bersih. Kami juga berterima kasih pada masyarakat yang memberikan informasi, kritik yang cukup banyak dan sangat konstruktif. Kami langsung tindak lanjuti. Kemarin bahkan saudara RAT atas informasi masyarakat langsung kami dalami. Kami temukan adanya pelanggaran disiplin pegawai, lalu telah kami berhentikan. Dan saat ini berproses di KPK. Nah, saya sedikit memberikan contoh. Yang disampaikan PATK kepada kami terkait dengan kasus 2013. Ada kasus impor pada waktu itu. Nah, ada dugaan kemungkinan pelanggaran TPPU 15 triliun. Itu hasil dari penghitungan operasional dan rekening dari perusahaan. Di dalamnya ada suap yang diterima oleh petugas Bea dan Cukai. Izin Kementerian Keuangan atas hari itu melakukan pemecatan kepada pegawai tersebut dan melimpahkan ke KPK. Yang bersangkutan dipidana 6 tahun atas suap 1,5 miliar ini. Tidak berhenti di disiplin pegawai saja ya, artinya diserahkan langsung ke KPK. Yang 15 triliun tadi bukan ranah kami, maka oleh PPATK diserahkan ke aparat penegak hukum. Itu kira-kira konstruksinya. Nah tadi dari Bang Boyamin kami berterima kasih, kami sangat terbuka pada masukan itu. Mari ini saatnya kita berkolaborasi lebih erat dan tuntaskan semuanya. Tuntaskan semua, bersih-bersih semua. Jangan nanggung bersih-bersihnya begitu ya Mas Pras ya. Baik, saya nanti akan minta tanggapan dari Pak Saud dan juga Bu Yenti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Kinerja Ferry. Kami kembali saat lagi.